Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nih? Masih semangat berkebun kan teman-teman? Insya Allah selalu semangat ya. Karena berkebun itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa banyak untuk kita. Nah, untuk itu sambil panen-panen kali ini aku akan memberikan motivasi sekaligus semangat untuk diri aku pribadi dan juga teman-teman untuk berkebun ya. Sebenarnya apa aja sih manfaat berkebun? Wah, kalau manfaatnya banyak banget teman-teman. Di antaranya manfaat untuk kesehatan fisik dan mental kita, juga manfaat untuk lingkungan. Untuk teman-teman yang sudah mulai berkebun pasti merasakan nih bahwa saat kita berkebun itu kita jadi fresh ya, dan mengurangi stres kalau kita sedang banyak beban pikiran atau tugas-tugas yang menumpuk. Berkebun juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena kita kan selalu bergerak ya teman-teman. Kita beraktivitas di kebun itu kayaknya olahraga aja. Berkebun juga dapat melatih otak dengan meningkatkan konsentrasi. Kalau kita berkebun buah dan juga sayuran, apalagi secara organik, maka kita akan mendapatkan sumber makanan yang sehat ya. Selain itu, kita juga bisa menghemat untuk pengeluaran belanja dapur. Masya Allah. Selain berkebun sayuran dan juga buah-buahan, kita juga bisa berkebun tanaman hias. Kayak di halaman depan rumah aku ini, di teras maupun di belakang rumah, itu aku penuhi sama tanaman hias teman-teman. Nah, sekarang apa nih manfaat kalau kita berkebun tanaman hias? Sama halnya kayak kita berkebun sayuran sama buah-buahan, berkebun tanaman hias itu juga banyak sekali manfaatnya untuk kita. Cuman perbedaannya, kalau tanaman hias kan jelas-jelas nggak bisa dikonsumsi ya teman-teman. Jadi apa dong manfaatnya? Nah, manfaatnya yang pertama, tanaman hias itu jelas bisa mempercantik rumah kita ya. Kalau nggak ada tanaman hias, rumah kita itu kayak gersang gitu. Kemudian yang kedua, bisa juga membantu mengurangi stres kita. Karena dengan melihat tanaman-tanaman yang cantik, itu bisa merefresh pikiran-pikiran kita yang lagi jenuh loh. Yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas udara. Tanaman hias itu bisa menyerap polutan dan menghasilkan oksigen. Jadi bisa membantu membersihkan udara di sekitar rumah kita. Yuk sekarang kita lanjutkan panen-panennya ya. Kalau tadi udah panen belimbing, sekarang ini buah kedondong. Ada beberapa dompol itu sudah tua-tua teman-teman. Jadi nanti bisa kita panen. Teman-teman jangan bosen ya melihat kami panen kedondong karena sering banget ya. Dan memang kedondong ini nggak pernah berhenti berbuah teman-teman. Jadi ada yang bisa dipanen, ada yang masih remaja, ada yang masih kecil, ada yang baby gitu. Kita lanjutkan ke motivasi berkebun ya. Nah sekarang tentang biaya nih. Apakah berkebun itu membutuhkan biaya yang mahal atau biaya yang banyak gitu ya? Tentu saja tidak ya teman-teman. Berkebun itu tidak mahal. Ada banyak cara untuk memulai berkebun dengan biaya yang minim, bahkan bisa juga gratis ya. Kalau yang gratis ini tentunya berkebunnya harus secara organik ya. Karena kalau berkebunnya secara konvensional pasti harus beli pupuk kan teman-teman, harus beli pestisida juga. Tapi kalau secara organik itu insya Allah bisa tanpa biaya. Misalkan kita mau menanam tanaman sayur yang muda-muda aja dulu teman-teman, kayak kemangi, bayam, kenikir, kita nggak punya benih. Nah kebetulan orang tua kita, adik kita, saudara kita, atau bahkan tetangga kita mungkin ada yang menanam tanaman itu ya. Kita
kita kan bisa minta bunganya yang sudah kering-kering yang jadi biji-biji itu pasti dikasih, karena biji-biji bunga itu pasti berhamburan kemana-mana kalau kena angin ataupun kena air hujan. Nah, dari biji yang kita minta itu kita taburkan aja nih ke media tanam yang kita punya. Insya Allah numbuh. Dan kalau sudah numbuh, kita bisa mandiri benih, karena benih sudah bisa kita dapatkan dari tanaman itu sendiri. Kemudian kalau kita ingin nanam cabai, tomat, ataupun kangkung, itu kita bisa pakai sisa masak dari dapur ya. Kecuali kita memang mau menanam benih yang belum ada di lingkungan kita. Kayak aku pingin nanam kali kerli, kali nero, kemudian pingin nanam kembang kol, brokoli, itu aku juga pasti beli teman-teman. Kita beli aja yang kecil-kecil itu, kemasan yang refill ya. Semoga di toko pertanian dekat rumah teman-teman itu ada yang jualan benih yang kemasan refill ya. Namun kalau mau beli online itu juga murah-murah kok. Satu bungkus itu ada yang harganya 1.500, 2.000, 2.500 sampai 3.000 tergantung jenis tanamannya dan juga jumlah bijinya. Kalau untuk media tanamnya biasanya aku pakai campuran sekam bakar, tanah sama pupuk kandang. Tapi itu tidak mutlak ya teman-teman, jadi tidak baku. Teman-teman bisa pakai media tanam apa aja. Kalau adanya cuman tanah ya enggak masalah. Tanah yang subur itu yang biasanya di bawah pepohonan yang banyak sekali daun-daun runtuhnya gitu ya. Utamanya tanah yang di bawah pohon bambu, dan bisa juga tanah yang di sekitar pohon pisang. Adapun pupuknya kita pakai aja pupuk kandang dan juga kompos yang bisa kita bikin sendiri dari sampah dapur dan juga sampah dari hasil bersih-bersih kebun. Itu sangat subur banget teman-teman. Alhamdulillah ini panen kedondong, belimbing sama sawi cesimnya sudah dapat segini. Oh ya, mungkin juga ada yang kepikiran bahwa berkebun itu ribet, mending beli aja praktis gitu ya. Sebenarnya nggak ribet loh teman-teman, cuman memang harus telaten aja ya. Kayak gini kita juga harus telaten untuk menyiram tanaman-tanaman kita. Tanaman aku ini ada di balkon teman-teman, yang panasnya itu full mulai pagi sampai sore, sehingga setiap hari harus disiram. Kalau nggak disiram ya kering, kecuali saat musim penghujan itu kita jarang-jarang menyiram. Dan kalau bertani atau berkebun secara organik kayak gini juga harus telaten untuk menghilangkan hama-hamanya ya, kayak kutu-kutu gitu kita pencetin gitu teman-teman. Terus kayak siput, bekicot gitu kita harus telaten ngambilin, kita buang gitu ya. Kecuali kalau kita itu pakai pupuk kimia sama pestisida kimia, itu tinggal semprot aja, nggak perlu telaten untuk ngambilin secara manual. Tapi kita kan cari makanan yang sehat ya, karena untuk dikonsumsi sendiri, jadi kita pastikan makanan itu terbebas dari bahan-bahan kimia. Terus gimana nih kalau lahan kita terbatas untuk berkebun? Teman-teman, lahan seberapapun yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan untuk berkebun. Kalau misalkan nggak ada lahan bebas, teman-teman bisa menanam di polybag, di planter bag, ataupun di pot. Dan kalau memang sama sekali nggak ada lahan, teman-teman juga bisa menyiasatinya dengan menanam secara vertikal ya. Bisa di planter wall yang ada di dinding itu teman-teman. Bisa juga dengan cara menanam di pot gantung ya. Dan ini kami panen juga daun kelor. Jadi di lantai atas ini kami menanam kelor di 3 planter bag gitu teman-teman, yang setiap saat alhamdulillah bisa kami panen. Pohon kelor banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan kita, dan memperbanyaknya juga gampang banget karena tinggal potong batangnya aja ditancapkan, insya Allah numbuh. Dan kalau sudah numbuh, insya Allah terus-terusan bisa kita panen ya. Jadi nanamnya hanya sekali, panennya bisa terus-menerus. Dengan berkebun, kita juga berkontribusi terhadap kesehatan udara di lingkungan sekitar kita loh. Jadi bukan hanya kita yang menikmati, tapi juga para tetangga kita. Dan ini hasil panen kedondong kami tadi teman-teman. Karena ini sudah selang beberapa hari, kulit kedondongnya sudah kuning-kuning gitu. Ini kami kupas karena akan kami jadikan manisan kedondong.
Jadi itu tadi motivasi berkebun untuk diri aku sendiri dan juga untuk teman-teman yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.